Shalom adik-adik, kembali lagi di Santosa Joyful Kids. Hari ini adik-adik akan ditemani oleh Kak Anta dan Kak Elia. Nah adik-adik, hari ini kita akan beribadah lagi. Mari kita siapkan Alkitabnya dan duduk yang manis. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Pada saat hari ini kita akan mulaikan ibadah kita. Kita nyanyikan pujian Bapakku datang. Mari kita ulangi pujian ini, katakan Bapakku datang. Bapakku datang padamu, berikan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan-Mu, sehingga pada hari ini kembali kami berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami hendak memulai ibadah. Kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga kami akhiri. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, tahu nggak apa yang lebih indah dari pelangi? Apa itu, Kak? Yang lebih indah dari pelangi itu Tuhan Yesus, Kak. Yuk adik-adik, kita nyanyi lagu Indah-indah oh indah.
Siapa di sini yang mau tumbuh besar? Aku, Kak. Nah, kalau gitu kita harus baca kitab suci dan doa tiap hari. Nah, kita ini pujian, katakan baca kitab suci dan doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Shalom adik-adik. Nah, saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Nah, sebelumnya perkenalkan nama kakak Mona Lisa Butar-Butar. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan berkati kami semua agar kami dapat mendengarkan cerita Alkitab dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang ketaatan. Nah, kakak mau tanya nih sama adik-adik, siapa adik-adik yang pernah taat sama gurunya, teman-temannya, kakak-kakaknya, bahkan orang tuanya? Ayo, siapa ayo? Nah, hari ini pun kita berbicara tentang ketaatan dari satu tokoh Alkitab yang terambil dalam Ayub 1 ayat 1 sampai 5. Kakak bacakan ya, adik-adik dengarkan. Ayub 1 ayat 1 sampai 5. Kesalehan Ayub dicoba. Adapun seorang laki-laki di tanah Yus bernama Ayub, orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah. Mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama dengan mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirannya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Nah, adik-adik, pasti adik-adik semua tahu dong cerita tentang Ayub. Ayo, siapa yang tahu? Nah, Ayub ini adalah salah satu tokoh Alkitab yang sangat taat kepada Tuhan. Dia orang yang saleh, baik, jujur, dan menjauhi segala kejahatan. Sehingga dia itu diberkati oleh Tuhan. Adik-adik mau diberkati juga kan seperti salah satu tokoh ini. Nah, makanya kita mau belajar tentang tokoh Alkitab yaitu Ayub. Ayub adalah orang yang terkaya adik-adik pada saat itu. Orang terkaya dan tidak sombong. Dan Ayub ini juga menjauhi segala kejahatan adik-adik. Tapi pada suatu saat adik-adik, iblis mau mencobai Ayub adik-adik.
Karena ketaatan Ayub, iblis mau mencobai Ayub dengan cara menghabiskan hartanya. Anak-anak Ayub mati semua, ternak-ternaknya mati semua, semuanya habis, lenyap. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ayub tetap taat terhadap Tuhan. Ayub tidak goyah imannya. Ayub tidak sedih. Ayub tidak marah terhadap semua itu. Tapi dia tetap apa? Tetap taat adik-adik kepada Tuhan. Wah, hebat ya Ayub adik-adik. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita pernah taat seperti Ayub adik-adik? Nah, bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik masih tetap taat pada saat teman-teman adik-adik, orang tua memarahi adik-adik? Apakah adik-adik tetap taat atau adik-adik malah marah, benci atau tidak mau melakukannya? Ayo. Nah, hari ini kita belajar dari Ayub. Kita harus taat adik-adik. Walau banyak orang yang mengejek kita, memarahi kita, mau jahatin kita harus apa? Satu, kita tetap taat. Kita nggak boleh marah, kita nggak boleh benci terhadap dia. Tetapi yang kita lakukan apa adik-adik? Yaitu kita berdoa, sabar dan taat, dan tidak boleh mengikuti apa yang mereka lakukan. Seperti Ayub tadi adik-adik, meskipun semuanya habis, dia hartanya lenyap, semuanya rumahnya lenyap, anak-anaknya mati, tapi dia tidak marah terhadap Tuhan adik-adik. Dia tetap bersukacita, dia tetap berdoa, dan dia tetap taat kepada Tuhan. Dia tetap melakukan segala perintah Tuhan. Wah, semoga kita semua adik-adik yang ada di rumah tetap taat kepada orang tua, taat kepada teman, kakak, sehingga kita diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, jadi adik-adik, kita harus belajar dari kehidupan Ayub, yang dimana dia selalu taat, yang dimana dia selalu benar melakukan apapun yang diperintahkan Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita adik-adik. Kita harus seperti Ayub, kita harus taat walaupun banyak yang menjahati kita, yang memarahi kita, dan kita harus tetap taat adik-adik. Walau banyak godaan di luar sana, tapi kita percaya kita pasti taat sama Tuhan. Amin adik-adik. Nah, saat ini adik-adik kakak akan kasih ayat hafalan nih untuk adik-adik yang terambil dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 14. Ayo adik-adik dibuka semua ayat hafalannya. 1 Petrus 1 ayat 14 kakak bacakan ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Nah, itu ayat hafalannya ya adik-adik untuk minggu depan. Nah, sekian dari cerita firman Tuhan hari ini adik-adik. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat cerita firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat terhadap Tuhan, agar kami bisa menjadi anak-anak yang taat, dan Tuhan melindungi kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Untuk itu adik-adik jangan bersedih ya, karena minggu depan masih ada kakak-kakak yang lain yang akan menemani adik-adik. Nah, adik-adik jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ya, agar teman-teman yang lain dapat terberkati juga. Kak Anta dan Kak Elia mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.